Halo semua, jumpa lagi dengan kami di YouTube channel Cognoscienti Consulting Group. Bersama saya Iqbal dan rekan saya. Lukas. Nah, hari ini kita akan membahas topik apa nih, Kak? Nah, Bal, pada hari ini kita akan membahas terkait pendampingan kita terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun peta lintas fungsi. Wah, berarti Kakak ikut dari awal ya untuk pendampingan penyusunan peta lintas fungsi ini. Lalu, metode pengembangan peta lintas fungsi proses utamanya menggunakan apa nih, Kak? Nah, Bal, saya dan teman-teman lainnya ikut dari awal untuk melakukan pendampingan penyusunan peta lintas fungsi. Nah, di sini kita menggunakan metode 3 dimensi, yang pada tahap awalnya sudah disusun peta proses, peta subproses, dan sekarang adalah penyusunan peta lintas fungsi ataupun cross-functional map. Lalu, dalam pengembangannya itu melibatkan siapa aja nih, Kak? Jadi, kegiatan ini melibatkan seluruh unit dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama Direktorat Teknis sebagai narasumber utama dari kegiatan penyusunan peta lintas fungsi ini. Nah, penyusunan peta lintas fungsi ini yang meliputi penyusunan pada proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Berarti, untuk metodologinya, kita melakukan yang pertama, melakukan analisis terhadap rencana strategis organisasi yang mencakup sasaran strategis, program, dan kegiatan sebagai dasar penyusunan peta proses bisnis. Yang kedua, melakukan analisis tugas pokok dan fungsi di unit-unit yang ada di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dokumen organisasi dan tata kerja. Yang keempat, melakukan focus group discussion atas peta lintas fungsi yang telah disusun oleh konsultan bersama unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kelima, melakukan kegiatan fine-tuning peta lintas fungsi melalui serangkaian kegiatan rapat, diskusi, dan konsinyering. Lalu yang terakhir, melakukan penyusunan lapor akhir sebagai dokumen yang mencantumkan peta lintas fungsi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, betul, Bang. Metode ini sebenarnya dipakai kita untuk mengembangkan peta lintas fungsi setiap proses. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Permenpan RB nomor 19 tahun 2018, di mana terdiri dari 2 tahapan, yang mana pertama, tahapan persiapan dan perencanaan, seperti yang sudah Iqbal jelaskan sebelumnya, tahapan pengumpulan informasi, bahan rencana strategis kementerian, SOTK, dan peraturan kebijakan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah tahapan penyusunan peta lintas fungsi, yang dimana terdiri dari diskusi ataupun konsinyering terhadap penyusunan peta lintas fungsi. Tahapan pengembangan atau penyusunan peta lintas fungsi proses utama menggunakan metode 3 dimensi. Seperti yang sudah dijelaskan Iqbal sebelumnya, bagaimana kita mengembangkan melalui metode diskusi, konsinyering, pembahasan bersama-sama dengan pihak terkait. Nah, dan selama kita melakukan diskusi pengembangan peta lintas fungsi, kita menggunakan Zoom meeting dengan dilakukan breakout room 3 kelompok dari proses pertama, kedua, dan proses ketiga. Kelebihan pada penyusunan peta lintas fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah adanya diskusi internal terlebih dahulu dengan tim Ortala sebelum dilakukan pembahasan dalam kelompok besar, sehingga diskusi menjadi lebih efektif dan efisien dalam membahas substansi peta lintas fungsi. Oh gitu, Kak. Lalu untuk durasi pengerjaannya kemarin, pengembangan peta lintas fungsi ini membutuhkan waktu berapa lama, Kak? Dan hasilnya bagaimana? Oke, untuk durasi kegiatan kurang lebih memakan waktu 2-3 bulan. Dan untuk pengembangan ini, hasilnya adalah 16 peta lintas fungsi. Dan kita juga melakukan rapat review hasil penyusunan peta lintas fungsi yang sudah disepakati sebelumnya dengan seluruh deputi terkait pada tanggal 5 November 2021 di Bogor. Wah, berarti agendanya cukup cepat dan sistematis ya, Kak ya? Iya, Iqbal. Semoga pendampingan ini bisa berguna untuk pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan peta lintas fungsi yang sudah disusun dapat diimplementasikan dan mendukung proses kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.